Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita di materi teknik penulisan karya ilmiah, dan pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan sekaligus melanjutkan materi kita sebelumnya yang stop di pendahuluan kajian pustaka, dan sekarang ini kita masuk ke bagian metode penelitian. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada dua layar yang sudah Bapak split, kanan yang kiri, Bapak bagi. Yang sebelah kanan ini menginformasikan penjelasan tentang apa itu metode penelitian dan ragam jabarannya, sedangkan yang sebelah kiri adalah jurnal yang sempat kita bahas sebelumnya, gitu ya. Cuman sebelum kita mulai, coba kita perhatikan dulu, kita sedikit mereview yang di bagian kiri, efektivitas model pembelajaran kooperatif. Kita lihat dulu judulnya. Kita bahas sedikit. Oke. Nah, di pendahuluan kemarin kita sudah membahas tentang kenapa judul ini diangkat. Di situ di bagian atas sudah Bapak jelaskan, di bagian pendahuluan ini ada 3 poin penting. Yang pertama, pentingnya judul ini diangkat oleh si peneliti menjabarkan bagaimana persepsi ataupun pandangan si peneliti tentang judul ini sehingga judul ini diangkat dalam tulisannya. Kemudian masalah yang ada pada judul penelitian yang dia buat, kemudian alternatif solusi yang dia tawarkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian dia. Kalau semisal kita lihat lagi, dalam judulnya yang berbunyi efektivitas model pembelajaran kooperatif STAD menggunakan alat peraga Al-Quran untuk meningkatkan penguasaan tajwid, tentu kita bisa melihat di sini kalau yang menjadi fokus utama dia adalah meningkatkan penguasaan tajwid. Karena disinilah yang kemudian diindikasi terdapat masalah-masalah seperti yang kita bahas sebelumnya, semisal pembelajaran tajwid di sekolah yang waktunya kurang, ataupun teknik atau metode yang diterapkan guru itu kurang variatif, ataupun minat atau tingkat motivasi belajar siswa yang tidak tinggi. Maka dari permasalahan-permasalahan tersebut yang kemudian men-trigger ataupun memicu si peneliti untuk memecahkan masalah ini, seperti itu ya, dengan menggunakan salah satu alternatif yang ada di luar sana, dan salah satu yang diambil adalah konsep metode ataupun model pembelajaran kooperatif STAD. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Kemudian apa sih yang sebenarnya ingin diteliti di sini? Lihat aja ujung judulnya. Dia berbicara tentang efektivitas. Otomatis dalam judul ini dia ingin tahu apakah pembelajaran menggunakan model kooperatif STAD dengan menggunakan alat peraga Al-Quran itu mampu meningkatkan penguasaan tajwid. Efektif apa enggak? Ini STAD. Kayak gitu analogi sederhananya ya. Kemudian juga kita sudah bahas di kajian pustaka. Di bagian kajian pustaka juga kita sedikit membahas tentang teori-teori yang berkenaan, baik itu tentang penguasaan tajwid gitu ya, tentang pembelajaran pembelajaran agama Islam dan salah satunya tajwid, dan kemudian kita juga membahas teori-teori tentang kooperatif STAD. Jadi mereview tips yang kemarin bagaimana cara menulis kajian pustaka itu dibalik aja. Dibalik dari yang penguasaan tajwid dulu yang dibahas, pengertian, definisi, kemudian ini segala macam, baru habis itu kooperatif STAD. Seperti yang kita bilang kemarin, ini ditulis dalam model piramida terbalik, dari yang besar dulu pembahasannya sampai ke bahasan yang bersifat detail ataupun khusus, seperti itu ya. Oke, kita balik lagi. Cukup reviewnya. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang metode
penelitian di bagian ini, maka teman-teman harus tahu apa sih sebenarnya metode penelitian itu. Nah, Bapak sudah tulis di sini, bisa dilihat. Itu adalah bagaimana si peneliti menulis pendapat, bagaimana si peneliti ataupun penulis mendapatkan data yang sesuai dengan cara dan alat ataupun instrumen yang sesuai pula, yang mana data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan di hasil penelitian untuk menjawab perumusan masalah yang dikemukakan di awal pendahuluan. Oke, zoom out dulu sebentar. Kita perbesar di bagian ini, mungkin teman-teman kurang jelas. Nah, lihat ya, metode penelitian, Bapak ulangi sekali lagi pelan-pelan biar kita sama-sama paham. Bagaimana si peneliti, bagaimana kamunya nanti sebagai peneliti atau kitanya nanti sebagai peneliti ataupun penulis mendapatkan data yang sesuai dengan cara dan alat yang akan kita gunakan itu sesuai juga ya untuk mendapatkan data tadi. Kemudian dari data yang sudah kita dapatkan itu kita analisis. Sesudah kita analisis, baru kita sajikan di hasil penelitian. Dan di hasil penelitian, kemudian itu secara tidak langsung ataupun secara langsung menjawab rumusan masalah yang kita kemukakan di awal pendahuluan. Gampangnya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke layar yang sebelah kiri. Nah, rumusan masalahnya ini tentang efektivitas. Efektivitasnya mampu meningkatkan penguasaan tajwid apa enggak? Itu kan rumusan masalahnya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan efektivitas apa enggak, kita nggak bisa asal langsung nanya ke siswanya gitu. Kamu dikasih belajar STAD, menurutmu apa nilaimu meningkat enggak? Meningkat pak, meningkat pak. Kita nggak bisa langsung menjudge, oh ini dengan cara menanya seperti itu maka terjawab sudah masalah ini efektivitas apa enggak. Tidak seperti itu, ada kaidah-kaidahnya gitu ya, ada ketentuan-ketentuannya, ada prosedur yang sudah ditetapkan bagaimana untuk mendapatkan jawaban yang bersifat seperti ini. Mungkin belum sampai di penjabaran secara detail tentang jenis ataupun pendekatan dalam metode penelitian. Cuman di sini dalam penelitiannya si Ali Arifin dan Muhammad Habibullah itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuanti itu datanya itu bersifat angka. Jadi yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut adalah melalui tes. Anak itu dites, dikasih tes. Dikasih tes sebelum dilakukannya kooperatif STAD. Pertama dikasih namanya prates atau pretest. Pretest atau tes sebelum dikasih metode STAD. Diketahui kemampuan awalnya nyampainya di level 3. Semisal ya di level 3. Ini sebagai contoh aja. Kemudian setelah dikasih kooperatif STAD, dikasih lagi tes. Gunanya apa? Kalau tes yang di awal untuk melihat di mana kemampuan awal dia. Kalau tes yang akhir untuk melihat apakah setelah dikasih STAD, metode ini, metode yang spesifik ini, penguasaan tajwidnya meningkat. Gitu loh, meningkat apa enggak? Kalau meningkat, maka efektivitas dikatakan iya. Tapi kalau tidak, berarti dikatakan tidak. Seperti itu ya. Itu yang Pak maksud mendapatkan data yang sesuai dengan cara dan alat instrumen yang sesuai pula. Pak, kenapa kita nggak nanya aja ke siswa atau nanya aja ke guru? Kan itu lebih simpel, lebih gampang. Oke, kita bisa mendapatkan jawaban seperti itu, tapi jawaban seperti itu tidaklah valid. Kita mungkin menanya semua anak, dan anak mungkin menjawab meningkat.
Karena mungkin mereka menjawab hanya sebatas pandangan dia saja, hanya sebatas perasaan dia saja, sedangkan hal yang seperti itu belum valid kalau kita jabarkan dengan kata-kata. Harus dites dulu. Lu kalau bilang mampu tapi dites lu nggak bilang lu nggak bisa, yang mana jawaban yang benar, ya kan? Anak-anak dikasih tajwid, dikasih model kooperatif STAD untuk meningkatkan tajwid mereka. Mereka bilang meningkat pak, nggak ada kendala, nggak ada kendala. Dites nggak bisa. Berarti antara jawaban dan realita tidak sebanding, tidak sejalan. Nah itu dia. Maka nanti teman-teman silakan cari metode penelitian itu seperti apa, ragamnya ini segala macam, banyak banget di situ. Oke, ada beberapa poin di sini. Kita masuk ke mana ya tadi? Ini sudah bahas yang bagian ini. Model penelitian. Oke, kita balik ke yang sebelah sini ya. Nah, dalam jabaran metode penelitian itu ada beberapa poin yang harus dimasukkan. Yang pertama, si peneliti ini dia mengaplikasikan jenis penelitian apa? Gitu. Secara tidak langsung itu ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif, Bapak tulis di sini. Kualitatif, dia itu meneliti tentang fenomena atau kejadian. Sedangkan yang datanya nanti berupa apa? Deskripsi atau kata-kata. Yang satunya lagi kuantitatif. Meneliti tentang apa? Pengaruh. Kayak tadi tuh, pengaruhnya STAD bisa meningkatkan kemampuan tajwid apa enggak. Datanya seperti apa? Angka atau number. Nah, maka hal yang pertama, fokuskan dulu, sesuaikan dulu. Kalau judulnya mengarah ke kualitatif, maka jenis penelitian yang harus diambil adalah kualitatif. Tapi kalau semisal judulnya itu mengarah ke kuantitatif, maka jenis penelitiannya juga harus kuantitatif. Bahkan dalam satu kasus ada yang menggabungkan dua hal ini. Ada menggabungkan dua jenis ini, kualitatif dan kuantitatif, nanti akan disebut dengan mixed method. Nah, nanti ya kita belajar ya. Oke. Kemudian yang harus masuk dalam dalam metode penelitian ini adalah sasaran penelitian. Sasaran penelitian kita apa nih? Ya sasarannya siswa. Siswa kelas berapa? Kelas 7. Di mana? Di SMP atau di MTS N. Gitu ya. Berapa orang? Sebutin aja. Satu kelas. Isinya berapa? 30. Laki-laki sekian, perempuan sekian. Oke. Kenapa memilih? Alasan? Kenapa memilih itu? Memilih siswa kelas 7 SMP ini. Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak kelas lain? Spesifik lagi kelas 7A misal. Alasan memilih subjek tersebut. Nah, kenapa nggak milih 7B aja? Kenapa nggak milih 7C? Kenapa nggak milih SMP aja, nggak usah MTS? Kenapa nggak pesantren aja? MTS nggak usah, SMP nggak usah. Otomatis
si peneliti punya alasan yang kuat kenapa dia memilih itu, ya. Karena sasaran ini nggak hanya bisa kita tentukan secara gambling, secara bebas. Nggak bisa, oh pengennya kelas 7A aja ya, soalnya deket yang enak orang-orangnya cuma 7A gitu siswanya. Kalau 7C bandel-bandel, nggak bisa. Biasanya alasan peneliti mungkin berdasarkan rekapan nilai dari guru, 7A itu yang paling rendah nilainya. Tuh, bisa jadi alasan kan? Di semua kelas dari A sampai J, semisal ada 10 kelas, satu kelas ini yang paling parah, makanya peneliti ngambil itu. Terus ngapain di SMP? Kan banyak kelas lain yang juga lebih parah. Semisal karena di materi ini, semisal di SMP ini, nah ada program yang memang dikhususkan anak-anak supaya pandai ngaji sebelum mereka lulus. Itu. Dan ini menjadi sebuah keunggulan bagi SMP itu dibandingkan sekolah lain yang tidak memiliki program. Bisa jadi, ini kan. Nah, maka harus dicontohin alasan kenapa sih dia memilih subjek itu. Kemudian prosedur penelitian atau tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya. Nggak bisa langsung datang aja ke kelas langsung bagikan tes, kemudian anak-anak ini ya tes ya, kerjakan, selesai kumpulkan, udah. Nggak bisa gitu, dia ada prosedurnya dulu. Semisal prosedurnya adalah membagikan pretest, atau lebih awal lagi sebelumnya adalah membuat kesepakatan dengan guru. Kapan, apakah boleh melaksanakan penelitian di sekolah ini dan di kelas ini, menyampaikan hal tersebut. Membuat waktunya kapan, timelinenya, membuat kesepakatan dengan guru. Saya akan memberi mereka pretest tanggal sekian, kemudian akan menerapkan STAD selama 6 kali pertemuan. Setelah 6 kali pertemuan baru dites lagi apakah meningkat apa enggak, yang nanti disebut dengan post test itu. Nanti kalau udah selesai baru datanya dianalisis gitu ya. Jadi prosedurnya itu harus jelas langkah-langkahnya. Kemudian instrumen penelitian. Nah, tadi kan sudah kita bilang instrumen itu menyesuaikan dengan jenis penelitian. Kalau penelitian yang kuantitatif yang berupa angka ini segala macam, maka instrumen penelitiannya ya harus melalui tes. Nanti akan ada pretest ataupun post test. Pretest diberikan untuk mengetahui tingkat awal kemampuan tajwid mereka. Post test untuk mengetahui apakah setelah dikasih materi ataupun metode STAD tajwid mereka meningkat. Gitu. Instrumen tadi. Teknik pengumpulan data. Nah, hasil tes otomatis nanti dihitung. Ya kan? Teknik pengumpulan data, ya bagaimana nanti si peneliti itu mengumpulkan data melalui tes. Kemudian dari tes, masing-masing tes itu maupun pre-test ataupun nanti latihan-latihan yang dikasih ketika penerapan STAD, kemudian nanti post-test, itu nanti dikumpulkan dan dianalisis. Dan teknik analisisnya, analisis data, itu nanti juga akan ada macam-macam. Dan ini biasanya yang paling membingungkan, yang ya kalau nggak terbiasa nanti akan bingung. Karena berhadapan dengan angka-angka, dengan statistik segala macam. Akan dianalisis dulu, semisal hasil post testnya gimana, hasil pretest gimana, kemudian hasil post test, ya kan, membandingkan hasil keduanya,
menguji hasil tersebut dengan misalnya t-test, nanti t-test silahkan cari tahu lah ini segala macam dan macam-macam. Baru nanti hasil tersebut, baru nanti setelah kita menyebutkan bagaimana cara kita melakukan analisis, ini masih caranya ya, bukan langsung menganalisis, enggak. Ini hanya tahapan-tahapan analisisnya, sama juga yang di atas tahapan-tahapan pengumpulan datanya. Baru nanti untuk masalah hasil penelitiannya itu disajikan di bab selanjutnya. Di bagian mana itu? Di bagian ini. Hasil penelitian. Oke. Nah, sebelum nanti kita lanjut ke sini, kita lihat lagi bagian sini ya. Kecilin dulu. Sip. Nah, sambil kita melihat yang sebelah kiri. Sambil kita baca ya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group. Oke, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group post-test, one group pretest post-test dengan sampel yang diambil secara acak. Ini. Maka ini nanti akan merujuk kemana? Ya, jenis penelitian. Dia nanti masuknya ke penelitian kuantitatif. Dan nanti di dalam kuantitatif ini ada penjabarannya lagi. Misal dalam kuantitatif dia bilang, saya itu pakai pretest, one group pretest post-test. Oke, ini. Nah, sasaran penelitian kelas 7. Kelas berapa nih? Kelas 4. Beberapa sekolah dasar di Kota Mojokerto, Sugiono 2015. Oh, berarti dia nggak ngambil hanya satu sekolah aja. Dia ngambil beberapa sekolah. Nah, ini malah lebih wow lagi dia. Dia hanya satu sekolah. Dia tantangannya ini di beberapa sekolah yang dia ambil di Kota Mojokerto. Kemudian bagaimana sih? Apa namanya? Di sini dia tidak menyebutkan alasannya ya, karena dia mengambil banyak seperti itu. Kemudian prosedur penelitian. Apa aja, gimana dia? Siswa diberikan pretest. Oke. Prosedurnya ya. Berupa uji kompetensi, penguasaan yang terdiri dari 10 baris cuplikan. Nah, mulai masuk ke instrumen penjelasan. Tesnya kayak gimana sih? Terdiri dari 10 baris cuplikan Al-Quran yang telah disiapkan peneliti, dan cuplikan bacaan tersebut mengandung hukum nun dan nun sukun dan tanwin. Oke, ada. Kemudian teknik pengumpulan data. Setelah dilakukan pretest, siswa diberikan perlakuan berupa pembelajaran modul kooperatif STAD dengan bantuan alat peraga yang diciptakan peneliti. Pembelajaran langsung sama 2 kali tatap muka, pengumpulan data dalam 2 kali tatap muka. Dan pada akhir proses pembelajaran di tahap kedua, siswa diberikan post-test. Uji kompetensi seperti yang diberikan saat pretest, tetapi dengan konten bacaan yang berbeda namun tipenya sama, yaitu mengandung hukum bacaan sukun dan tanwin. Teknik pengumpulan datanya. Dan kemudian analisis data dilakukan dengan cara tabulasi, menilai pretest post-test, analisis endgain berdasarkan kriteria yang dinyatakan oleh Hick 1999. Oke, analisis enggak bisa langsung kita buat versi kita, enggak. Kita harus merujuk kepada si penulisnya lagi yang sudah menciptakan itu gitu ya. Kemudian ada uji normalitas dan uji t-test tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada HO, HA, nanti teman-teman belajar. Tidak di mata kuliah ini ya, karena waktunya kurang. Tapi kalau mau belajar sendiri, ya silahkan. Karena mahasiswa kan pembelajar bebas. Tidak terikat waktu. Nanti ada
pengujian hipotesis, untuk p-value, dan macam-macam. Oke, kita bisa lihat di sini hasil penelitian dan pembahasan. Oke, masuk ke sampai sini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke hasil penelitian dan pembahasan biar videonya tidak panjang. Sekian dari Bapak. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan silakan WA Bapak secara langsung aja kalau ingin bertanya gitu. Boleh juga seperti itu. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.